Ini dia 10 fakta tersembunyi Upin Ipin yang jarang diketahui. Kamu tahu gak sih kisah sedih Upin dan Ipin hampir mirip dengan kisah Rembo ayam tengil milik Tok Dalang. Dalam episode Perginya Rembo di Upin Ipin musim 17, Tok Dalang menjelaskan kepada Upin dan Ipin mengenai kronologi bagaimana akhirnya dia bisa memelihara Rembo. Menurut Tok Dalang, Rembo sudah dipelihara saat baru menetas. Kala itu, Tok Dalang menemukan sebutir telur yang akan menetas di halaman rumahnya. Namun, malangnya tak ada induk ayam di sekitar yang mengakui anak ayam tersebut sebagai anak mereka. Alhasil, Tok Dalang memutuskan untuk merawat anak ayam tersebut. Mendengar cerita itu, Upin dan Ipin ikut sedih, terutama karena nasib Rembo yang hampir mirip dengan mereka, yaitu tak memiliki orang tua. Gimana nih menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Daon nih. Kamu tahu nggak sih, ternyata Tok Dalang dalam serial Upin dan Ipin adalah kepala kampung di kampung Durian Runtuh. Kewajiban Tok Dalang sebagai pemimpin mencakup banyak hal. Dialah yang menggerakkan warga setempat agar ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial yang memerlukan kerjasama. Saat bulan Ramadan, Tok Dalang bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat fitrah dari penduduk beragama Islam. Lalu selanjutnya mendata warga yang dianggap layak menerima zakat tersebut. Hal itu ditujukan pada serial Upin dan Ipin pada episode 15 dengan judul Zakat Fitrah. Yalah, aku terima zakatnya. Tanpa adanya sosok ketua seperti Tok Dalang, akan sulit bagi kampung Durian Runtuh untuk berkembang. Hasilnya, hubungan masyarakat pun bisa terkendali, sebab tak semua orang memiliki inisiatif dan bersedia melakukan tugas besar seperti itu secara sukarela. Gimana nih menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Kamu pernah sadar nggak kalau Fatihah di Upin Ipin tiba-tiba menghilang? Bukan karena digantikan oleh Susanti loh. Ini dia alasannya. Dulu di awal-awal Fatihah sering terlihat di Tedika Mesra bersama teman-teman lainnya. Tapi setelah musim ketiga dia menghilang begitu saja. Ada dugaan bahwa ia pindah ke sekolah karena alasan keluarga atau jarak tempuh ke Tedika Mesra yang terlalu jauh. Dan ada juga yang menduga bahwa Fatihah pindah ke serial lainnya. Ternyata alasan utamanya adalah pengisi suaranya Nur Fatihah Diaz keluar dari Les Kopakyu pada tahun 2009. Karena itu, karakter Fatihah ikut menghilang dari serial ini. Sementara itu, Susanti yang muncul setelahnya bukanlah penggantinya, melainkan karakter baru dari Indonesia untuk menambah keberagaman di Upin Ipin. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa Fatihah nggak pernah muncul lagi? Gimana nih menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Kamu tahu nggak sih, mungkin banyak yang belum tahu nih jika Uncle Mutu sahabatan dengan Tok Dalang, Opa, dan Uncle Ahtong sejak kecil. Fakta ini terungkap di episode Terompah Opa. Dalam episode itu, Opa teringat dengan bakiak lama miliknya yang hilang saat ia masih kecil. Upin dan Ipin pun meminta bantuan Tok Dalang membuatkan bakiak baru untuk Opa. Tok Dalang menceritakan kejadian saat dirinya, Opa, Uncle Mutu, dan Uncle Ahtong berenang di sungai saat masih kecil. Saat berenang, bakiak milik Opa hanyut terbawa arus. Tok Dalang, Uncle Mutu, dan Uncle Ahtong berusaha mencarinya. Namun bakiak itu tidak ditemukan. Persahabatan Uncle Mutu, Tok Dalang, Opah, dan Uncle Ahtong yang terjalin sejak anak-anak membuat mereka dekat di masa tua. Ini dibuktikan dengan mereka yang selalu saling membantu saat ada yang kesusahan. Mereka juga sering mengobrol dan makan bareng di waktu yang luang. Jadi gimana nih sob? Sudah tahu kan? Bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sadarkah kamu kalau Mail versi dulu lihai sekali berbohong? Dalam serial animasi Upin dan Ipin, Mail dikenal sebagai karakter yang pintar berdagang dan sering mencari keuntungan. Mail cukup lihai dalam berbohong atau melebih-lebihkan sesuatu demi kepentingan dirinya. Di episode Gosok Jangan Tak Gosok, Mail berhasil mengelabui Cikgu Jasmine dan memalsukan tanda tangan ayahnya. Saat itu, Cikgu meminta agar murid-muridnya menyerahkan surat izin pemeriksaan gigi kepada orang tua. Nah, karena enggan giginya diperiksa, Mail pun membuat seolah-olah ayahnya tak setuju jika ia ikut serta dalam program tersebut. Tak hanya itu, di episode Sayang Kak Ros, Mail juga pernah menipu Opa dengan menaikkan harga lemang yang ayahnya jual. Namun, dia mengakui hal itu dan meminta maaf kepada Opa. Jadi gimana nih sob? Sudah tahu kan? Bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sadarkah kamu kalau Ijat di Upin Ipin jarang sekali bicara? Ijat lebih pendiam, sering galagapan, bahkan gampang pingsan kalau terkejut. Tapi tahukah kamu ada alasan menyedihkan di balik semua itu? Dalam salah satu episode berjudul Bicycle Magic, Bicycle Ijat, terungkap alasan Ijat jadi anak pemalu dan jarang bicara. Alasan tersebut diketahui Upin Ipin karena Zul bercerita kepada mereka pada saat bermain sepeda. Dari cerita Zul tentang Ijat, dirinya juga mengatakan jika Ijat adalah seorang anak yang pintar sebelum dirinya terjatuh dari sepeda. Diceritakan bahwa dulu Ijat pernah mengalami kecelakaan saat lomba sepeda. Kepalanya terbentur keras hingga membuatnya kehilangan ingatan sementara. Sejak saat itu, dia jadi pemalu, mudah gugup, dan sulit berbicara dengan lancar. Bahkan, trauma itu membuatnya kurang percaya diri dalam bergaul. Tapi untungnya, teman
teman-temannya di kampung durian runtuh tetap menerima dan mendukungnya. Jadi gimana menurut kamu? Apa kamu baru sadar soal ini? Bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Ini dia alasan kenapa akhir-akhir ini Bang Saleh di Upin Ipin jarang sekali terlihat. Karakter dengan gaya nyentrik ini menjadi perbincangan warganet. Terdapat berbagai isu yang berkembang tentang Bang Saleh. Di episode terakhir Bang Saleh, penampilannya berubah dengan gaya ala pria maco. Perubahan dia tersebut dipengaruhi oleh teman-temannya. Sejalan dengan itu, kenapa Bang Saleh jarang terlihat? Dikarenakan karakternya dianggap mempresentasikan sosok transgender atau pria dengan sifat feminim. Beberapa penonton menyarankan agar karakter ini dihapus karena dinilai tidak pantas ditampilkan dalam tayangan anak-anak. Perlu dicatat bahwa representasi karakter dengan sifat feminim atau transgender dalam media anak-anak sering menimbulkan perdebatan. Beberapa pihak khawatir akan pengaruhnya terhadap anak-anak, sementara yang lain juga melihatnya sebagai upaya advokasi untuk menunjukkan keragaman dalam masyarakat. Jadi gimana nih pendapat kamu? Tulis di kolom komentar ya. Sebagian dari kita mungkin begitu penasaran dengan benda yang berada di atas kepala Jarjit Singh. Karakter yang hobi berpantun ini sangat gemar menggunakan benda yang ada di atas kepalanya, seperti benjolan yang dibungkus kain. Tapi tahukah kamu benjolan yang dimaksud tersebut? Nyatanya benda yang berada di atas kepala Jarjit Singh tersebut bukanlah sebuah benjolan atau sebuah topi, melainkan sebuah turban kecil yang biasa digunakan oleh penganut agama Sikh. Turban itu sendiri memiliki dua warna, warna putih yang sering digunakan oleh orang dewasa melambangkan kedamaian, sedangkan warna merah marun yang digunakan oleh Jarjit Singh melambangkan seseorang yang masih muda. Jarjit ini merupakan representasi keberagaman masyarakat dalam serial animasi Upin dan Ipin. Jadi gimana nih menurut kamu guys? Sudah tahu kan? Bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Di umur berapa kamu sekarang? Ternyata serial Upin Ipin telah menemani hari masa kecil ataupun di masa remaja kita. Sadarkah kamu serial animasi ini tayang sejak tahun 2007 atau 18 tahun yang lalu sejak video ini diupload. Debut pertama Upin Ipin pada episode Esok Puasa. Awalnya serial ini dibuat dengan 6 episode hanya untuk tayangan spesial Ramadan loh. Mulanya episode ini digunakan untuk memberikan pengajaran kepada penonton anak-anak mengenai ibadah puasa yang wajib ditunaikan oleh seluruh umat Islam selama bulan suci tersebut. Hingga sekarang total episode Upin Ipin telah mencapai 500 episode setelah kisahnya berlanjut dari musim ketiganya yang tayang pada Februari tahun 2009. Berkat ceritanya yang tak hanya menghibur tetapi juga mendidik, Upin Ipin tampil sebagai animasi populer yang basis penggemarnya bukan hanya anak-anak tetapi juga remaja dan dewasa loh. Kalau kamu sudah tonton Upin Ipin sejak kecil, komen di bawah ya. Ini dia sosok misterius di serial Upin dan Ipin. Yang pertama adalah Ara dari pada zaman dahulu. Di episode Ikhlas Dari Hati, Upin dan Ipin berniat untuk menggalang dana di kampung durian runtuh untuk Ijat yang terkena musibah karena rumahnya terbakar. Nah, saat itu Upin dan Ipin mendatangi satu rumah penduduk, muncul anak kecil yang diketahui bernama Ara. Sosoknya tak asing sebab dia adalah salah satu karakter utama dalam serial yakni Pada Zaman Dahulu. Yang kedua adalah Pak Slamet, pesaing Tok Dalang di Pesta Durian. Pak Slamet pernah muncul di episode Raja Buah sebagai salah satu peserta Pesta Durian alias saingan Tok Dalang. Namun, pada momen lainnya karakter satu ini juga beberapa kali terlihat tengah bersosialisasi dengan warga kampung lain termasuk Tok Dalang. Yang ketiga adalah Tok Dul yang selalu sial, masuk dalam kuali karena kesenggol Upin Ipin saat mengejar Rembo, masuk ke dalam selokan karena gagal fokus. Terlepas dari semua itu, Tok Dul adalah orang yang baik dan dermawan. Ada lagi gak nih guys sosok misterius lainnya? Tulis di kolom komentar ya.